Halo teman-teman Digipreneur, kembali lagi bersama saya Mr. Royli di YouTube Digipreneur. Jadi Digipreneur bersama YouTube Digipreneur. YouTube Digipreneur ini ngajarin kamu untuk menjadi seorang digital entrepreneur berikutnya ya, alias menjadi seorang Digipreneur. Kali ini saya akan share tentang cara menambah follower Instagram ya. Apa untungnya jadi infopreneur? Jadi kamu nggak perlu bingung lagi ya, saya ini nambah follower Instagram tujuannya untuk apa sih ya? UUD, ujung-ujungnya adalah duit teman-teman. Gimana caranya? Nanti saya akan bahas video ini, jadi silakan teman-teman tonton video ini sampai habis ya. Jadi supaya kamu nggak bingung lagi. Subscribe Digipreneur Channel supaya kamu bisa jadi Digipreneur berikutnya. Video kali ini disponsori oleh digipreneurID.com/kelas ads ya. Ini adalah kelas Instagram Ads dari masternya Instagram, diajar langsung oleh praktisi Instagram ya. Salah satu beliau adalah partner saya, jadi ini rekomen banget ya, kelas online yang sangat bagus, sangat rekomen banget dan harganya sangat murah. Teman-teman yang berminat untuk belajar tentang Facebook Ads dan Instagram Ads, silakan teman-teman akses di digipreneurID.com/kelas ads ya. Dan khusus hari ini buat teman-teman Digipreneur, penonton setia Digipreneur podcast, Digipreneur YouTube, teman-teman bisa langsung dapat yang namanya diskon ya 70% melalui link yang saya bagikan. digipreneurID.com/kelas ads ya. Oke, kita akan mulai, teman-teman. Nah, jadi infopreneur ya. Infopreneur itu apa? Sebenarnya kalau infopreneur itu apa? Teman-teman tinggal tonton aja video saya sudah bahas ya, video saya yang lain saya sudah bahas tentang apa sih itu infopreneur, asal katanya infopreneur itu di mana, ya konten kreator kenapa kok disebut sebagai infopreneur, produk-produk yang dijual ya oleh seorang infopreneur itu apa? Sudah saya bahas semua dengan jelas di video saya yang lain ya, yang membahas khusus apa itu infopreneur. Teman-teman tinggal cek aja video-video saya sebelumnya ya yang bahas tentang infopreneur. Nah, kali ini saya akan bahas ya manfaatnya. Kenapa kok untung saya apa jadi seorang infopreneur ini? Manfaatnya apa? Saya menjadi seorang infopreneur ini ya. Jadi ini manfaat pertama, manfaat menjadi infopreneur. Nah, infopreneur. Infopreneur saya bold. Supaya bagus tulisannya ya. Jadi saya bold infopreneur. Nah, kenapa sih teman-teman menjadi seorang infopreneur ya? Jadi kalau teman-teman punya follower Instagram yang besar, saya udah banyak ya ulas, ada puluhan video saya yang membahas tentang cara gimana teman-teman dapat follower dengan cepat, dengan banyak followernya. Nah, sekarang ini tujuannya apa untuk dapat follower? Tujuannya teman-teman bisa dapat duit ya. Teman-teman harus bisniskan, harus komersialisasikan. Gimana caranya mengubah follower yang banyak itu jadi duit ya. Jadi itu ya, itu pertanyaannya ya, pertanyaan utama dari konten kreator, bagaimana mengubah follower yang banyak menjadi duit. Nah, ya. Tentu kita ini menjadi seorang konten kreator memang passion, sukanya di situ, sukanya desain, tapi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya harus dibisniskan ya. Supaya kita ini bukan pengangguran, kita ini adalah seorang pengusaha, entrepreneur ya, digipreneur, digital entrepreneur. Ada entrepreneurnya di sana. Karena ada entrepreneurnya di sana, ujung-ujungnya harus profit, harus uang ya. Jadi bagaimana mengubah follower yang banyak menjadi duit ya. Itulah tujuan jadi seorang infopreneur ya. Jadi kita convert. Gimana sih follower yang banyak itu kita convert jadi money ya, jadi uang, jadi duit. Nah, manfaat pertama menjadi infopreneur. Kenapa sih saya menganjurkan teman-teman ini jadi infopreneur? Pertama, karena modal yang dibutuhkan ini sangat kecil ya.
Modal yang dibutuhkan sangat kecil. Seperti yang teman-teman tahu, saya punya bisnis-bisnis konvensional, saya distribusi, saya punya minimarket, saya punya perumahan. Yang menarik adalah itu semua adalah bisnis-bisnis yang harus dibutuhkan modal yang sangat besar ya. Ratusan juta sampai dengan miliaran ya. Satu minimarket itu 1 miliar teman-teman. Tapi kalau menjadi seorang infopreneur, teman-teman bisa menjadi seorang entrepreneur dengan modal yang sangat kecil ya, sangat kecil. Jadi ini model bisnis yang sangat bagus ya, model bisnis yang setiap orang ya harusnya ketika dia niat, ketika dia berkomitmen, harusnya dia bisa menjadi seorang infopreneur. Nah, itu alasan pertama. Alasan kedua, kenapa menjadi seorang infopreneur? Karena marginnya besar ya, marginnya besar. Infopreneur itu kan teman-teman tahu, infopreneur itu adalah yang dijual itu produk digital. Info itu kan berarti produk digital, marginnya besar ya. Kenapa marginnya besar? Karena produknya digital. Produk digital enaknya adalah ketika teman-teman membuat cuman sekali aja, tapi bisa dipakai berkali-kali, bisa dijual berkali-kali. Jadi teman-teman cukup buat yang bagus, ya kan? Cukup satu kali buat, itu kan bisa di copy paste ya, file-filenya bisa di copy paste, online course-nya juga bisa ya. Jadi margin keuntungannya besar. Mungkin teman-teman jual 200.000, untungnya bisa 80%, 90%. Teman-teman jual 500.000, untungnya bisa 450.000. Jadi untungnya ini besar. Dan itulah menariknya menjadi seorang infopreneur ya, infopreneur. Nah, itu yang kedua. Alasan ketiga, kenapa saya menganjurkan teman-teman ini menjadi seorang infopreneur. Alasan ketiga adalah karena permintaan tinggi ya. Permintaan yang tinggi. Seperti yang teman-teman tahu, menjadi seorang infopreneur itu adalah job ya, yang menjadi seorang infopreneur di Indonesia ini masih sangat-sangat sedikit. Dan ini adalah kesempatan kita ya. Kalau kita bahas misalnya di luar negeri, di Amerika, ya kan di Eropa, di negara-negara maju, banyak mereka yang sudah beradaptasi dengan internet, di mana industri internet ini sudah berkembang yang sangat pesat ya. Di Indonesia belum. Masih belum banyak orang di Indonesia yang menjadi seorang infopreneur. Oleh karena ini adalah kesempatan kita ya. Permintaan tinggi tapi sedikit yang supply. Demand-nya tinggi, sedikitnya supply. Jadi kita kalau mau makmur, mau sejahtera, jadilah seorang infopreneur ya. Lalu ini alasan ketiga. Alasan keempat, saya beberkan kepada teman-teman ya. Alasan keempat, kenapa kita menjadi seorang infopreneur ya. Dan kenapa saya menganjurkan teman-teman menjadi seorang infopreneur? Karena ini adalah bisnis yang bisa berjalan 24 jam. Jadi bisnis atau aset yang berjalan 24 jam ya, beroperasi 24 jam ya. Non-stop ya. Itulah enaknya bisnis di internet. Kalau teman-teman buka toko ya, pagi sampai sore tokonya tutup sudah ya. Tapi kalau kita di internet, toko kita ini di online ya. Toko kita di online. Di langit, di cloud. Bukanya itu 24 jam. Ada orang beli jam 12 malam, kita bisa layani karena itu sudah sistem ya, udah robot yang ngurus ya. Ada payment system, ada pengiriman ya lewat email, biasanya seperti itu kan. Berarti ini adalah model bisnis yang sangat bagus berjalan 24 jam. Kita jalan-jalan juga bisa making money ya kan. Ketika teman-teman tidur juga bisa making money. Tiba-tiba dicek aja di email, oh ada komisi masuk ya kan. Saya sering seperti itu ya. Jadi pagi-pagi kebiasaan saya untuk buka email itu kan pagi-pagi ya. Ketika saya pagi-pagi, oh dapat transferan ya, ada selamat komisi Anda ditransfer. Saya cek lagi, oh ada transferan lagi. Transferan dari produk ini, dari produk A, transferan dari produk B, laku kejual, transferan dari produk C ya. Jadi enak, teman-teman hidupnya enak ya. Kadang ada transferan yang masuk lewat SMS, ya kan dikasih tahu bonus Anda, komisi Anda ditransfer sekian juta, ya kan besoknya dapat lagi sekian juta, kan happy teman-teman ya. Email ya kan ditransfer, oh happy ya. Jadi itulah enaknya bisnis di internet. Kenapa? Karena kita punya aset yang 24 jam bekerja untuk kita ya. Itu alasan keempat. Alasan kelima, mengapa menjadi seorang infopreneur ini sangat bagus, sangat penting menjadi seorang infopreneur bagi content creator. Karena ini bisa dikerjakan di mana saja. Bisa dikerjakan di mana saja dan kapan saja.
Teman-teman misalnya yang sebagai seorang employee, saya nggak bisa Pak ngerjain bisnis di pagi sampai siang karena saya di kantor. Saya bisanya malam. Boleh, karena bisnis kita di internet. Bisa kapan saja. Pak, saya ini di desa Pak. Karena di desa otomatis saya nggak bisa jual. Karena barang-barang seperti infopreneur adalah barang-barang yang orang masyarakatnya sudah sangat terbiasa dengan digital, dengan internet. Oleh karena itu mereka mau untuk membeli ya. Gak apa-apa, no problem. Teman-teman yang di desa, di daerah, di pedalaman, asal ada internet, teman-teman bisa jualan produk ini ke orang-orang di kota. Ya, jadi no problem. Bisa dikerjakan di mana saja dan kapan saja. Yang menarik adalah alasan keenam ya. Jadi saya beberkan sampai 6 alasan ya, 6 manfaat untuk menjadi seorang infopreneur. Apa? Scale up-nya mudah. Scale up-nya mudah. Artinya bisnis infopreneur itu mudah untuk digedein, mudah untuk dibesarkan. Ya. Ada sistematisasinya, udah komputeras, ada sistemnya, dan ini sangat mudah ya. Jadi teman-teman sudah ada 6 alasan kenapa teman-teman harus menjadi seorang infopreneur. Karena Indonesia butuh banyak sekali seorang infopreneur. Oke, dan untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast saya dari awal sampai akhir, teman-teman berhak untuk mendapatkan akses gratis webinar, cara menambah follower Instagram secara organik tanpa bayar, tanpa pay ya, tanpa bayar, tanpa 1 sen pun duit keluar ya. Caranya gimana? Saya kasih akses. Teman-teman akses, saya buka khusus untuk hari ini. Teman-teman buka aja di digiplanid.com/kio-webinar. Saya ulangi sekali lagi, teman-teman buka aja di digiplanid.com/kio-webinar. Yang suka dengan bonus-bonus seperti ini, silakan like di bawah. Dan ketika teman-teman ada pertanyaan, silakan komen di bawah ya. Teman-teman juga bisa untuk komen-komen yang positif, tulis saja di bawah ya. Dan ketika ada pertanyaan, tulis saja juga. Nanti saya akan bantu untuk membahas di YouTube Digipreneur berikutnya. Lalu juga share video ini ke Facebook, Instagram, Twitter, dan WhatsApp kamu supaya lebih banyak orang menjadi seorang infopreneur berikutnya. Oke, sukses selalu buat kamu. Salam Digipreneur.